Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Cari Cuan. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan tetap semangat semua buat kalian meski dalam kondisi bear market yang seperti ini. Intinya kita terjun di dunia sektor cryptocurrency untuk mencari cuan ya. Oke kawan-kawan semua, di kesempatan malam kali ini kita lihat untuk keadaan market cryptocurrency kali ini via CoinGecko. Kalau kita lihat bersama, untuk Bitcoin sendiri masih berada di area 27.000, dan tentunya kalau kita lihat dengan koin-koin lain ya, koin-koin lain juga mengalami penurunan ya, karena kiblat daripada cryptocurrency adalah Bitcoin. Ketika Bitcoin belum menunjukkan kenaikan seperti kemarin-kemarin yang dia juga sempat naik sampai level 28.000, di sini altcoin juga menyambut hangat dengan kenaikan yang serupa ya, mereka mulai recover sedikit demi sedikit. Nah, jadi di kesempatan kali ini, malam hari ini, kawan-kawan semua ya, kita ada sedikit informasi nih yang cukup menarik sebenarnya. Ini datang dari salah satu coin meme atau token meme yang berbasis anjing, yaitu Shiba Inu. Nah, kalau kita lihat persentase atau kinerja daripada harga Shiba Inu masih tergolong konsolidasi di level 7 ya. Masih konsolidasi di kepala 7271 sampai tertinggi mungkin di level 75. Ini untuk presentasi harga daripada Shiba Inu. Tapi di tengah gejolak keadaan market yang gaduh seperti ini perlu kalian pertimbangkan, mau kalian cut loss atau mau kalian hold, bahkan kalian mau tambah muatan itu juga bisa. Ini tergantung pola pikir kalian. Ini mungkin bisa menjadi bahan referensi kalian mau mempertahankan Shiba dalam kurun waktu jangka panjang, atau kalian mau hengkang atau meninggalkan Shiba Inu. Kita langsung bahas saja. Jadi di sini diangkat dari Youdai, bull Shiba Inu menunjukkan dominasi 485% di sisi pembelian. Pembalikan segera terjadi. Nah, akankah pembalikan harga Shiba Inu dari level kepala 7 ini akan naik presentasinya jauh lebih tinggi karena dominasi ya pembelian daripada Shiba ini meningkat sebesar 485%. Timbul pertanyaan juga, timbul di benak kita bersama, dengan presentasi permintaan buy ya dengan 485%, kenapa harga Shiba kok cenderung tidak naik? Nah, secara logikanya gini teman-teman ya, meskipun lonjakan pembelian ini naik sebesar 485% ya, contoh sederhananya seperti ini. Antara pembeli dan penjual, semisal penjual ini ada 10 orang, nah pembelinya di sini ada persentase sekitar 50 orang. Ini kan sangat jomplang banget ya kan, sangat jomplang banget, yang dimana presentasi buyer jauh lebih banyak daripada sellernya. Nah, tapi antara buyer dan seller ini juga bisa mempengaruhi harga. Nah, kenapa banyak buyer yang masuk kok harganya nggak naik? Ya, salah satunya mungkin pembelian ini nggak sebanding dengan jumlah yang dijual. Semisal yang dijual ini sebanyak 1 triliun, tapi pembelian yang jumlahnya notabene ini jauh lebih banyak dibandingkan penjual ya, hanya membeli sekitar 80 atau 800 billion, berarti masih cenderung dominasi penjualan, nilai tokennya jauh lebih tinggi dibandingkan pembelinya gitu teman-teman ya. Tapi dari presentasi orang-orang yang mau membeli ini jauh lebih banyak orang yang mau membeli daripada menjual ya. Nah, di sini Banteng Shiba Inu mencoba menarik tali ke sisi bull run ya, atau ke sisi bull. Nah, jadi di sini kalau kita lihat secara mengejutkan, Shiba Inu baru-baru ini menunjukkan dominasi yang mengejutkan sebesar 485% di sisi pembelian, seperti yang ditunjukkan oleh ketidakseimbangan volume antara BITS dan AISK ya, atau volume pembelian dan penjualan. Matriks ini mengukur perbedaan antara volume pesanan beli dan pesanan jual. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah antara pembelian dan penjualan ini enggak disertakan
dengan jumlah asetnya. Ini hanya mengatur volume saja. Volume pembelian jauh lebih banyak daripada volume penjualan. Seperti yang saya sampaikan atau sampaikan di atas tadi, atau yang kita bahas di atas tadi, bahwasanya antara pembeli dan penjual lebih dominasi penjual, tapi tidak menutup kemungkinan antara aset pembeli dan penjual itu lebih banyak yang dijual daripada yang dibeli. Ini salah satu faktor kenapa harga SHIBA nggak naik. Tapi di sini dengan momentum seperti ini menunjukkan bahwasanya presentasi orang-orang ya, presentasi user terhadap kinerja SHIBA ini cukup solid. Kita lihat perkembangan daripada SHIBA Inu sampai saat ini untuk segi komunitasnya masih sangat overpower, masih sangat memiliki powerful yang cukup tinggi ya. Yang kedua, dari segi utilitas, dari segi fungsi SHIBA Inu sendiri semakin berkembang dengan adanya mitra-mitra yang dicapai oleh platform pembayaran, yang dimana SHIBA ini termasuk dalam aset yang bisa digunakan untuk pembayaran. Inilah salah satu alasan utama untuk kita tetap bertahan di sektor meme SHIBA Inu. Karena ketika aset memiliki fungsi utilitas di dunia nyata ya, berarti akan mendominasi banyak orang yang senang juga terhadap aset tersebut karena ada fungsi di dunia nyata. SHIBA fungsinya apa? Oke, bisa buat beli mobil saat ini ya, bisa buat bayar listrik juga, bisa buat bayar tiket pesawat, bisa buat nyewa hotel, bisa buat berlibur. Jadi fungsi daripada SHIBA masih banyak. Jadi menurut opini ya, menurut pandangan atau terawangan saya, untuk kinerja SHIBA Inu dalam kurun waktu 2 tahun ke depan, mungkin sampai tahun 2025 ya, ini ada potensi dia buat menyentuh ke ATH-nya yang dulu itu minimalnya Rp1 ya, bahkan bisa lebih dari itu ya, mungkin di presentasi rank 2 sampai Rp10 atau bahkan Rp15, tidak menutup kemungkinan. Karena sektor kripto itu teman-teman semua, hal yang tidak mesti terjadi itu bisa terjadi, hal yang seharusnya terjadi malah nggak terjadi. Hal seperti itu banyak dialami di dunia kripto. Jadi buat kalian semua, saya kira informasi ini ya, ini dulu. Nanti kalau ada informasi terupdate tentang SHIBA atau token-token lain atau koin-koin lain akan segera saya sampaikan terhadap kalian semua. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment teman-teman semua. Salam kita pejuang atau pencari cuan.